bahagia dan membahagiakan. Terima kasih telah menyaksikan program Curahan Hati Suami dan Istri. Di episode 2 kami akan membahas tema tentang fondasi membangun keluarga maslahah. Menikah adalah sunnah yang bisa menyempurnakan sebagian atau setengah dari agama, dan yang memutuskan untuk menikah tentu mempunyai harapan keluarganya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan maslahah. Nah, fondasi dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk membangun atau membentuk keluarga maslahah itu apa, Pak? keluarga maslahah adalah keluarga yang dicita-citakan oleh semua manusia, semua kelompok, khususnya umat Islam. Kata maslahah itu sendiri ya, itu berasal dari kata soluha yasluhu, yang artinya baik, berguna, dan penting. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, maslahah itu adalah suatu ungkapan yang pada intinya mengambil manfaat dan menolak dari kerusakan. Kalau dikaitkan dengan keluarga, berarti keluarga maslahah adalah keluarga yang pada orientasinya itu mengambil kemanfaatan dan menolak dari kerusakan yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu, untuk mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga yang maslahah, harus ada fondasi yang harus dibangun. Sebagaimana di dalam kitab Faidul Qadir Syarhul Jami' As-Shaghir karya Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihah wa auladuhu abrar. Kemudian wa khulafa'uhu shalihina wa ayyakuna rizquhu fi baladi, yang artinya termasuk kebahagiaan seseorang dalam rumah tangga. Yang pertama, memiliki keluarga yang istri yang solehah. Yang kedua, memiliki anak yang berbakti. Kemudian yang ketiga, memiliki teman-teman yang soleh atau sahabat yang soleh dan solehah. Yang terakhir, rizkinya, pekerjaannya itu berada di negaranya atau berada di desa. Nah, di dalam tafsir itu dikatakan bahwa istri yang solehah itu istri yang baik secara agama maupun secara dunianya. Kalau menurut Mama, istri yang baik secara dunia agama itu seperti apa? Karena ini adalah membahasnya tentang keluarga maslahah, di dalam keluarga pasti ada seorang suami dan seorang istri. Ya. Bila dikatakan seorang istri yang solehah, maka ada seorang suami yang Soleh. soleh. Di dalam keluarga, maka baik suami maupun istri yang soleh maupun yang solehah itu yang baik di dalam keluarga, juga baik di dalam masyarakat atau sosial. Ya. Jika dalam keluarganya baik, insya Allah di masyarakat juga baik. Jika di masyarakat baik, maka di dalam keluarga jauh lebih baik. Harapannya seperti itu, dan keluarga maslahah itu juga keluarga yang baik di dalam keluarga, juga baik di dalam masyarakat atau sosial. Ya. Ada maslahain dan maslahah out. Maslahain mungkin contohnya begini, Mas. Rumahnya bersih gitu ya. Kemudian suami istri juga setiap hari bekerja sama untuk membersihkan rumah. Kemudian di saat ada ro'ah, ada kerja bakti di lingkungan juga ikut begitu. Jadi ada kebersamaan di rumah dan kebersamaan di luar rumah atau di masyarakat itu sendiri. Jadi baiknya tidak hanya secara domestik tapi juga secara luar. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang berbakti. Di dalam kitab
Faidul Qadir tersebut dinyatakan bahwa anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba memiliki anak yang soleh tanpa ada pendidikan keteladanan yang diberikan dari orang tua kepada anaknya, begitu Maya. Jadi PR besar, PR yang sangat banyak untuk para suami istri terhadap pendidikan anak-anaknya. Nah, ketika suami istri bapak itu ketika tidak mampu mendidik anaknya, apa solusinya? Solusinya maka kita harus musyawarah memberikan pendidikan yang baik melalui orang lain. Bisa melalui terutama pondokkan atau menyekolahkan ya anak yang di pesantren, ataupun juga meleskan atau menitipkan di panti bukan panti, dititip anak itu yang benar-benar lingkungannya baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, ya betul. Betul. Ya, itu juga harus dimusyawarahkan tidak hanya pada pasangannya juga, Pak, tapi kalau anaknya juga diberi pengertian. Sekolah A atau pesantren A itu kelebihannya ini, sekolah B atau ini kelebihannya ini. Nah, diberikan pengetahuan juga kepada anak bahwa potensi yang ada di dirinya, di diri anak itu lebih depannya itu kemana. Dan ketika sudah mengetahui potensinya anak, maka anak bisa berpikir alternatif yang diberikan orang tuanya itu akan memilih yang paling terbaik buat diri anak. Ya, pada intinya ketika orang tua tidak mampu mendidik sendiri, maka kewajiban orang tua yaitu memondokkan, menyekolahkan, begitu ya, sehingga akan terbentuk anak-anak yang berbakti, abroron tadi, dan bertakwa, dilandasi dengan keimanan dan ilmu-ilmu agama yang baik, gitu Maya. Kemudian yang ketiga di dalam kitab itu dijelaskan bahwa juga harus memiliki teman-teman yang baik, karib ya, lingkungan yang baik. Tidak hanya keluarganya baik, tapi lingkungannya harus juga baik. Minimal lah teman-temannya harus memilah dipilih yang baik, karena kebaikan itu menular ya. Sebagaimana kata siapa Mas? Sebagaimana ketika nikmatnya pakai ya kebaikan itu menular. Ya. Berarti ketika kebaikan menular maka keburukan juga menular. Nah, maka kita harus tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita itu nilai-nilai yang baik, karena kebaikan adalah manusia. Bagaimana kata hikmah sulhuluki, yaitu buruknya akhlak, jeleknya akhlak itu menular. Ya, gitu. Hati-hati sebagai suami istri, untuk bapak ibu, untuk anak-anaknya sangat hati-hati sekali di dalam memberikan keteladanan, memberikan contoh kepada anak-anaknya, sehingga nanti yang ditiru itu yang baik, bukan yang jelek. Kemudian yang terakhir, rezekinya atau pekerjaannya itu di negaranya atau di desanya. Maksud dari ini di dalam kitab itu bahwa pekerjaan yang jauh dari rumah itu Mas, itu sangat memberatkan dan sangat membuat membuat keluarga itu menjadi berantakan. Umpama kerja dalam jangka waktu 3 jam, nanti pulang pergi sampai 6 jam, itu kadang keluarganya nanti tidak terurus. Akhirnya akan memberatkan keharmonisan dan komunikasi antar anggota keluarga. Maka dalam kitab itu mencari rezeki yang dekat, bukan yang jauh, gitu. Itu ya Mas. Itu fondasi-fondasi yang harus dibangun suami atau istri yang soleh dan solehah, kemudian punya anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti, bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga tadi apa tadi Mas? Lingkungan yang baik. Ya, mempunyai teman dan lingkungan yang baik. Kemudian yang terakhir, tempat rezekinya itu yang dekat, bukan yang jauh, sampai membayangkan atau membuat kita letih, lesu, kemudian keluarganya sudah tidak terurus. Itulah fondasi-fondasi yang harus kita bangun untuk menciptakan
terbentuknya keluarga yang maslahah. Keluarga maslahah adalah keluarga yang bisa memenuhi atau memelihara kebutuhan baik lahir maupun batin. Nah, adakah contoh yang bisa kita tiru atau kita terapkan bagi keluarga kita yang mempunyai impian menjadi keluarga maslahah? Untuk mewujudkan keluarga yang maslahah, ini ada beberapa contoh yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud di dalam mendidik keluarga. Jadi, pendidikan yang baik akan mewujudkan keluarga yang maslahah. Salah satunya yaitu memberikan teladan yang baik pada keluarganya. Menurut Gus Rozi, beliau pernah berkata bahwa Kiai Sahal Mahfud ini kalau di rumah sering memberikan contoh, bukan perintah, bukan larangan. Seperti beliau sering memberikan contoh sholat berjamaah terhadap putra-putra beliau. Ini juga ada di dalam kitab Jami'ul Bayani Ilmi wa Fadlihi. Wa qala al-Ma'mun nahnu ila an nu'idu bil a'mal a'waju minna an nu'idu bil aqwal. Kita itu lebih butuh nasihat dengan keteladanan, dengan perbuatan daripada nasihat yang hanya melalui perkataan. Di dalam kitab itu dikatakan keteladanan itu lebih baik daripadanya perkataan. Jadi kalau di rumah itu sebaiknya memberikan keteladanan kepada sholat berjamaah, apalagi kalau nama ya tidak hanya keteladanan kepada anak, tapi juga kepada antar pasangan. Kembali lagi, ketika hanya kepada anak, tapi antar pasangan itu tidak memberikan keteladanan, maka keluarga maslahah itu juga tidak akan terwujud. Jadi kesalingan memberikan keteladanan sesama pasangan dan kepada anak itu jauh lebih ya, salingan memberikan keteladanan suami istri, kemudian pada anak itu jauh lebih ya. Kemudian yang kedua, beliau selalu menyampaikan bahwa setiap anggota keluarga harus bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Bahkan ketika putranya itu tidak lulus sekolah ya, tidak naik kelas karena hafalannya tidak mencapai target, akhirnya tidak naik kelas. Beliau cuma menyampaikan, tidak mengintervensi pondok, tidak menyalahkan guru. Beliau hanya mengatakan setiap anggota keluarga harus bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing sebagai pelajaran bagi anak itu. Ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahin. Bahwa setiap jiwa itu harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan ketika dia berbuat jelek, jahat, bahkan bermaksiat pada Allah, maka balasannya adalah neraka. Jadi sangat penting sekali setiap anggota keluarga bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Itu perlu ditanamkan di dalam keluarga kita, Mas. Selain itu, maka manfaat dari musyawarah itu penting. Karena apa? Dengan musyawarah, maka setiap individu atau antar pasangan itu tahu mana hal yang harus diperbaiki, yang harus dijaga, dan mana yang harus diminimalisir kesalahan-kesalahan agar keluarga pasangan terwujud dan
saling bahagia, membahagiakan. Ya, betul. Ya, ya. Itu manfaatnya dari musyawarah itu sangat besar sekali. Ketika tidak ada musyawarah, kalau menurut Mama itu banyak kemudaratan dalam keluarga. Banyak yang merasa bahagia, tapi di sisi lain keluarga yang lain itu tidak merasakan kebahagiaan. Itu kasihan ya, Mbak. Iya, Ada dalam keluarga itu ada seorang anak, ada ya pasangan dan lain sebagainya. Ya, betul. Jadi pada intinya dari pelajaran yang kita bisa petik dari teladan yang diberikan oleh Haji Sahal Mahfud, bahwa keluarga harus memberikan keteladanan yang baik terhadap pasangan, terhadap putra putrinya, dan yang kedua memberikan tanggung jawab yang penuh atas setiap pekerjaan perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk pelajaran bagi mereka. Artinya ketika dia gagal, ya itulah akibatnya, tidak sungguh-sungguh, tidak disiplin mungkin. Ketika dia berhasil, nah itulah hasil dari ikhtiar melakukan suatu kewajiban. Setelah berdiskusi tadi ya, sebenarnya apa sih manfaat atau pentingnya dari keluarga maslahah itu sendiri, Mas? Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari menjadi keluarga yang maslahah. Karena maslahah adalah kebaikan-baikan, maka ketika kita menjadi keluarga dengan keluarga yang maslahah, maka kebaikan itu akan selalu ada, tidak hanya di dalam keluarga, tapi juga di dalam masyarakat. Ya. Dengan keberadaan kita, maka akanlah timbul kebaikan-kebaikan yang akan menarik kebaikan-kebaikan pula. Karena kebaikan itu menular. Ya. Seperti hadis Nabi ya, Mbak. Ya. Disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia atau orang ya adalah yang memberikan manfaat bagi yang lainnya. Terus sebaliknya, berarti sejelek-jelek manusia ya, berarti adalah orang yang tidak membuat madharat atau malah membuat kerusakan pada diri sendiri maupun orang lain. Ya. Semoga kita terhindar dari kemadaratan atau hidup kita itu tidak memberikan manfaat bagi siapapun. Dan semoga dengan keberadaan kita itu memberikan kebermanfaatan bagi siapapun. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu semoga dengan menjadi keluarga maslahah, nilai spiritual kita itu meningkat. Begitu juga dengan nilai sosial kita. Jadi tidak hanya soleh secara keluarga atau soleh, tidak hanya soleh kepada hanya Allah saja, tapi juga harus soleh kepada hubungan sesama manusia. Dan yang terakhir adalah apa, Bang? Menurut saya menjadi insan yang mengarah pada kamil atau insan kamil itu sendiri. Insan dalam kebaikan. Ya, jadi keluarga yang maslahah dapat membentuk pribadi-pribadi yang baik secara agama, baik secara sosialnya, baik secara budayanya, sehingga akan terbentuk suatu tadi keluarga yang maslahah, sehingga akan menghasilkan peradaban-peradaban yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga keluarga maslahah ini dapat menciptakan peradaban bangsa dan negara yang lebih baik, gitu Mas. Sahabat Mubadalah yang bahagia dan membahagiakan, terima kasih telah menyaksikan program Curahan Hati Suami dan Istri. Semoga menjadi keluarga maslahah yang selalu bahagia dan membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.